Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga hadir dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Selengkapnya bersama saya Yasir Nene Ama, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama. Saat pembubaran masa aksi 18/12 di kawasan Patung Kuda, polisi menangkap sejumlah orang, saudara. Tidak ada yang mukul, tidak ada yang mukul. Harmoni silakan mengamankan, tidak ada yang mukul. Sejumlah orang dari masa aksi 18/12 di kawasan Patung Kuda ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari video amatir ini, beberapa orang yang ditangkap polisi ini dibawa ke pos polisi di MH Tamrin, Jakarta. Setelah memberi peringatan, polisi mendesak massa untuk mundur. Polisi terus berjalan maju, memandu massa untuk mundur, saudara. Massa pun terdesak hingga ke arah jalan MH Tamrin. Dengan berjalan kaki, polisi terus mendesak massa mundur hingga ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi juga terus mengingatkan massa agar tidak berkerumun. Dengan berkelompok, massa aksi pun berjalan kaki membubarkan diri mereka. Mengingat kita masih dilanda pandemi. Tak hanya mendorong mundur massa aksi, aparat juga menyisir beberapa kendaraan yang digunakan oleh massa aksi 18/12. Beberapa kendaraan dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Selain mendorong massa yang hendak berujung kerasa di kawasan Patung Kuda, polisi juga menarik sebuah truk yang dijadikan sebagai mobil komando para pengunjuk rasa. Truk yang ditarik ini dilengkapi dengan sejumlah megafon yang mengarah ke penjuru sisi, saudara. Juga terdapat sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan Posko Kemanusiaan FPI. Truk ditarik masuk ke dalam kawasan Monas, saudara. Pembubaran paksa masa aksi 18/12 oleh aparat kepolisian di kawasan Jakarta Pusat terjadi Jumat siang. Masa aksi terus didorong mundur polisi hingga ke Jalan Jati Baru Raya, Gambir, Jakarta Pusat. Di lokasi ini, polisi menemukan sebuah ambulans dan juga minibus yang di dalamnya berisi pasokan logistik bagi para pendemo. Selain makanan dan minuman ringan, di dalam mobil, polisi juga menemukan sebuah tandu yang diduga sengaja disiapkan ketika aksi unjuk rasa berujung bentrok. Mobil ambulans, minibus beserta pengemudinya akhirnya dibawa polisi ke Mapolda Metro Jaya. Sementara itu, sejumlah peserta aksi yang masih nekat bertahan saat dibubarkan polisi akhirnya diamankan. Dalam penyisiran di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pasukan Brimob memergoki 3 orang demonstran yang tengah bersembunyi di dalam minimarket. Mereka pun digiring pasukan Brimob untuk diperiksa lebih lanjut. Sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator diamankan. Pencegahan kerumunan massa yang akan menggelar aksi 18/12 juga dilakukan di luar Jakarta. Di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sedikitnya 6 orang ditangkap polisi karena membawa senjata tajam busur dan panah. Mereka diduga hendak menuju Jakarta untuk ikut demo 18/12. Awalnya 6 orang dalam satu mobil itu terjaring operasi justisi dengan gelagat mencurigakan. Setelah digeledah, polisi mendapati sejumlah senjata tajam. Ditemukan 2 busur panah dan 10 buah anak panah. Kemudian 6 orang beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan maksud dan tujuan. 6 orang tersebut merupakan simpatisan aksi 212 yang pernah dilaksanakan di Monas, Jakarta. Kemudian sampai saat ini pihak Polresta Bandung, Satreskrim Polresta Bandung melaksanakan pemeriksaan intensif dan pemeriksaan beberapa saksi terkait. Sementara masih kita amankan selama 24 jam sembari menunggu pemeriksaan saksi terkait.
Aksi massa 18.12 semula ditujukan untuk menuntut pembebasan pemimpin FPI Rizik Syihab. Namun aksi yang sedianya digelar di dekat istana dan kawasan Patung Kuda itu langsung dibubarkan sejak massa mulai berkumpul. Polisi tak mau ambil resiko munculnya klaster baru COVID-19 seperti yang terjadi saat kerumunan Petamburan dan Tebet serta Mega Mendung Bogor. Apalagi kasus penularan baru COVID-19 tengah tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya soal penangkapan demonstran aksi 18.12 hari ini sudah ada jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya di Polda Metro Jaya. Selamat malam Feni. Feni, ada berapa banyak sebenarnya demonstran yang ditangkap oleh polisi hari ini? Lalu secara umum sebenarnya apa kesalahan dari mereka? Ya, selamat malam Yasir, Nene dan juga saudara. Sejauh ini sudah ada 155 orang massa pengunjuk rasa yang diamankan oleh pihak kepolisian. Namun angka ini masih kemungkinan bisa bertambah begitu Yasir, karena pendataannya masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun dari 155 orang ini Yasir tidak semuanya dibawa ke Polda Metro Jaya. Ada tersebar di sejumlah polres dan juga sejumlah kantor kepolisian yang dekat dengan lokasi dari mana pengunjuk rasa tersebut. Jadi ada di kawasan sekitar Jabodetabek. Contohnya ada di Polres Jakarta Pusat, kemudian juga ada di Polres Tangerang Selatan yang mengamankan ada sekitar 61 orang pengunjuk rasa. Kemudian di Polres Tangerang Kota ada sekitar 56 orang yang diamankan. Jadi tidak semuanya terpusat di Polda Metro Jaya. Dan mereka kebanyakan ini diamankan karena memang ketika dilakukan pemeriksaan atau juga penyisiran oleh pihak kepolisian, ditemukan adanya pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam begitu, dan juga bahkan ada beberapa yang membawa narkotika seperti ganja. Oleh karena itu, karena mereka membawa hal-hal yang mencurigakan, mereka kemudian diamankan untuk diselidiki lebih lanjut. Terutama untuk yang membawa senjata tajam nantinya juga akan ditanyakan atau diselidiki untuk apa atau motivasi dan tujuannya membawa senjata tajam dalam aksi massa atau aksi unjuk rasa yang terjadi pada siang hari tadi di kawasan Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat. Kemudian dari mana mereka mendapatkan senjata tajam tersebut, karena kita tahu juga ada 2 orang anggota dari kepolisian yang terkena luka sabet begitu dari pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam tersebut. Nah, dari pemeriksaan yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kepolisian, jadi setelah didata mereka akan diperiksa apakah mereka ini benar-benar murni pengunjuk rasa atau kemudian ada panitia aksi yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Nantinya dari pemeriksaan tersebut, jika memang ditemukan adanya pelanggaran ataupun juga pelanggaran pidana, ini tentu saja bisa berlanjut kepada proses hukum yang berlaku. Terutama jika diindikasikan ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, karena kita tahu ketika PSBB dilarang adanya kerumunan dan juga bisa juga dikenakan pasal dari pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi mereka yang memang melanggar hukum, seperti salah satunya adalah membawa senjata tajam ataupun juga narkotika. Jadi pemeriksaan juga masih akan berlangsung, tidak tertutup kemungkinan bahwa nantinya akan dilakukan pemeriksaan atau penyidikan yang lebih serius begitu jika memang terindikasi ada pelanggaran hukum. Dan saat ini pemeriksaan masih berlangsung, tidak hanya dari saksi sebenarnya Yasir, seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa ada mobil komando yang juga turut diamankan. Kami melihat juga memang mobil komando tersebut dan 1 unit ambulans saat ini terparkir di halaman Polda Metro Jaya untuk kemudian diekspos esok hari oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yasir. Feni, kemudian kalau kita lihat ini aksi massa yang dilakukan ini kan pada masa pandemi COVID-19. Lalu seperti apa hasil tes kesehatan terkait dengan COVID-19 terhadap mereka yang diamankan oleh aparat kepolisian?
Ya, dari hasil tes cepat yang dilakukan, dari 155 orang yang diamankan ini, 22 diantaranya reaktif COVID-19. Dari mereka yang reaktif, kemudian dilakukan pengetesan lebih lanjut dan dikirim ke Wisma Atlet untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan Yasir, terkait soal seperti apa penanganan protokol kesehatan, kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan lebih lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, berikut ini. Ya, kita masih datakan semua, tapi ke 22 orang ini kita rujuk, ya, kita rujuk ke Wisma Atlet untuk kita lakukan standar protokol kesehatan. Ya, kita akan lakukan swab di sana. Ya, nanti sambil kita lihat kalau tetap masih reaktif akan kita rawat isolasi. Diinformasikan Pak ke pihak keluarganya mereka. Nanti pelan-pelan, ini baru selesai. Nanti akan kita sampaikan. Kita sudah mendatakan semua. Sekarang sudah ada di Wisma Atlet. Selain melakukan tes cepat, sebenarnya dari pihak polisi, kepolisian juga melakukan 3T, yakni testing, tracing, dan juga treatment untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Esok akan direncanakan digelar ekspos terkait dengan hasil pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di aksi massa 18-12 pada hari ini. Demikian, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Feni Sinurai atas informasinya dari Polda Metro Jaya.